Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Jalan Marzubetan. Saya dari Teknik Elektro, Prodi Instalasi Listrik. Nama saya Berlian Dulu, saya dari Administrasi Bisnis Prodi Manajemen Perusahaan. Nama saya Ida Wahyuni, saya dari Administrasi Bisnis Prodi Manajemen Perusahaan. Kami dari Politeknik Negeri Kupang. Untuk memahami solusi yang ditawarkan, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang invensi atau teknologi yang dikembangkan. Invensi atau teknologi yang kami kembangkan yaitu alat pengendali air berbasis elektronik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih secara praktis dan juga efisien. Alat ini memiliki keunggulan yaitu dapat digunakan di berbagai kondisi, baik menggunakan panel surya ataupun listrik. Untuk proses kerjanya, alat ini menggabungkan 3 tahapan, yaitu filtrasi, sedimentasi atau pengendapan, dan juga pemanasan. Pada tahap filtrasi, yaitu tahap penyaringan, air kotor disaring menggunakan beberapa bahan alami yaitu kerikil, pasir, arang aktif, dan juga kapas. Nah, kerikil ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang lebih besar. Pasir berfungsi untuk menyaring kotoran yang lebih kecil atau partikel kecil. Arang aktif berfungsi untuk menyaring zat berbahaya dan juga bau. Dan juga kapas digunakan untuk menyaring partikel yang lebih halus. Selanjutnya kita masuk pada tahap sedimentasi, yaitu proses pengendapan air kotor untuk memisahkan kotoran yang halus. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap pemanasan untuk membunuh bakteri dan virus agar air ini dapat aman untuk digunakan. Pada tahapan pemanas, air dipanaskan di dalam tabung menggunakan elemen pemanas berupa lilitan tembaga yang berasal dari panel surya dan juga listrik. Hal ini digunakan untuk tetap stabil. Suhu tetap dipantau untuk menjaga panas agar cukup untuk membunuh bakteri dan kuman, dan juga panas tetap dijaga di dalam tabung agar lebih efisien sehingga air dapat keluar dengan lebih aman. Baik, pada tahap pemanas saya akan menjelaskan cara kerja listrik. Pertama dari panel surya. Panel surya menyerap sinar matahari lalu diubah ke arus listrik oleh modul DP. Listriknya disimpan di baterai. Kemudian modul step up menaikkan tegangan untuk menyalakan elemen atau disebut dengan lilitan tembaga di dalam tabung tersebut, dan dikontrol oleh software, dipantau oleh pengukur suhu agar aman. Dan di sini juga kami gunakan dioda bertujuan untuk ketika malam hari atau alat itu sedang tidak digunakan agar arus tersebut tidak balik ke panel. Sebenarnya masalah apa yang terjadi sehingga kami mengembangkan alat ini? Nah, di NTT itu merupakan wilayah yang memiliki resiko kekeringan yang cukup tinggi dan juga adanya fenomena El Nino yang memperparah keadaan dengan memperpanjang musim kemarau sehingga ketersediaan air bersih itu cukup terbatas. Nah, itu akibatnya masyarakat itu sering menggunakan sumber air yang belum tentu aman. Berikut adalah kondisi masyarakat saat ini. Krisis air bersih yang melanda 4 kecamatan di wilayah. Sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur kini mulai memasuki puncak musim kemarau panjang. Kabupaten Ngada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur mengalami kesulitan air bersih dan Untuk kami air, memakai makan. Nah, sumur semua sudah kering. Air di kali kotor terus sedikit, baru kita tidak bisa pakai. Penelitian ini kami menggunakan penelitian kualitatif, yaitu menggunakan analisis setiap proses dalam inovasi tersebut. Nah, berdasarkan hasilnya, kami sudah berada di tingkat kesiapterapan level 3, yaitu pemantapan konsep, sehingga kami perlu menindaklanjutkan untuk ke tahap prototipe dan juga uji lapangan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai evaluasi solusi, kemudian terapan dan juga strategi dan fokus dari pengembangan alat kami. Nah, jika dilihat dari evaluasi solusi, menunjukkan bahwa metode sederhana seperti merebus air memang benar membunuh kuman, tetapi masih ada sisa kotoran maupun kapur yang terdapat dalam air. Dan sedangkan menggunakan teknologi modern memang menggunakan biaya yang lebih mahal dan juga menggunakan listrik yang menurut kami itu tidak cocok untuk daerah terpencil yang belum ada listrik di daerah tersebut. Sehingga alat kami ini sangat cocok menjadi solusi karena kami menggunakan 3 tahapan tersebut dan juga mudah digunakan serta pemanfaatannya itu menggunakan energi listrik dan juga panel surya yang dapat digunakan di dalam kondisi apapun.
sehingga alat kami ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh air bersih secara bersamaan dengan hemat, lebih mudah dan juga berkelanjutan. Pada justifikasi dan rekomendasi, alat ini layak untuk dikembangkan karena memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, keunggulan secara teknis, yaitu lebih efisien karena menggabungkan 3 tahap sekaligus, yaitu tahap penyaringan, tahap pengendapan, dan juga tahap pemanasan. Lalu yang kedua, secara ekonomis, alat ini memang awalnya mahal, namun jika digunakan secara jangka panjang, alat ini lebih hemat karena menggunakan panel surya dan juga tenaga listrik. Selanjutnya, secara sosial, alat ini dapat bermanfaat pada kesehatan masyarakat karena dapat menciptakan air bersih. Oleh karena itu, alat ini dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjutkan. Baik, sekian dari penjelasan kami. Kami berharap dengan alat kami dapat membantu masyarakat untuk memperoleh air bersih Di daerah terpencil ataupun kondisi darurat. Terima kasih.